Mi madre estuvo en este lugar detenida. Seguramente fue torturada y yo nací aquí adentro, en este mismo edificio. Pero el plan siniestro de la dictadura no pudo borrar el registro de la memoria que transitaba por mis venas y me fue acercando a la verdad que hoy tengo. Fui su primer y único hijo, y tanto a ella como a mí nos hubiese gustado estar juntos. In here, people were tortured to death. People were trasladado, which means in English transported. They were taken in helicopters and dropped, drugged or alive into the River Plate, which is on the other side. Hundreds of people were dropped from helicopters into the river. People were burned to death in there, Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zaro dari jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, yang pada kesempatan kali ini akan menganalisis suatu perkara atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara Argentina, yaitu kudeta militer dan penculikan aktivis di Argentina pada tahun 1973 sampai 1983. Kasus ini juga disebut dengan perang kotor karena masa itu rezim militer Argentina melakukan penangkapan, kemudian penyiksaan, serta penghilangan paksa terhadap warga sipil di negara Argentina. Hal ini justru akan bertentangan dengan hak asasi manusia universal, yang mana menyatakan setiap orang itu wajib atas perlindungan, keselamatan, dan juga hak untuk hidup. Ini tentu melanggar dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang tertera dalam pasal 3, pasal 5, pasal 9 yang menyatakan bahwa ada hak untuk hidup, ada hak untuk kebebasan, dan hak untuk keselamatan pribadi. Tentu hak ini juga harus terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Dan dalam praktiknya, pemerintah militer ini menculik ribuan aktivis aktivis di negara Argentina itu tanpa adanya alasan, tanpa adanya proses, dan mereka menghukum para aktivis itu di pusat penyiksaan mereka. Bahkan mereka juga sampai membunuh dan menghilangkan jejak dari pembunuhan itu. Dan tentunya ini jelas akan bertentangan dengan prinsip maqasid syariah, penjagaan terhadap nyawa manusia itu tersendiri. Bahwa setiap manusia itu memiliki hak hidup dan kehormatan yang tidak boleh dirampas oleh manusia lainnya, sebagaimana firman Allah yang tertera dalam Al-Maidah ayat 32. Secara hukum internasional pun, tindakan militer Argentina ini melanggar berbagai instrumen hak asasi manusia, diantaranya yaitu Universal Declaration of Human Rights, kemudian melanggar International Covenant on Civil and Political Rights, kemudian juga ini melanggar Undang-Undang Pasal 28A, 28I tentang hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan juga hak perlindungan dari penyiksaan. Tentu ini juga akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mekanisme penegakan hukum seharusnya itu dilakukan melalui pengadilan nasional yang independen, dan bila mereka gagal, maka lembaga internasional seperti International Criminal Court justru berwenang menuntut para pelaku. Faktor utama yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran HAM ini adalah politik dan ideologi. Maka rezim militer Argentina ini berusaha mempertahankan kekuasaan dengan dalih memberantas komunisme dan menjaga stabilitas nasional. Namun, alasan tersebut itu digunakan untuk menindas pihak oposisi dan membungkam kritik publik. Maka dampaknya ini sangat luas, bahkan terhadap korban, mereka kehilangan kebebasan, keluarga, nyawa, terhadap masyarakat muncul rasa takut dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap negara. Jelas reputasi Argentina di dunia internasional merosot drastis dan butuh waktu lama untuk memulihkan kepercayaan global. Maka solusi dan refleksi etisnya agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu menjamin supremasi hukumnya dan kebebasan sipil, serta membuka kembali kasus penghilangan paksa secara transparan. Secara etis, pelanggaran ini melanggar nilai moral universal seperti keadilan, justice, kasih sayang, dan kemanusiaan. Nah, dalam pandangan Islam
pun menegakkan keadilan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang menegaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Maka penegakan HAM itu sejatinya adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia untuk menjaga martabat ciptaan Tuhan. Sebagai penutup, kasus kudeta militer dan penculikan aktivis di Argentina ini menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa kendali hukum akan melahirkan pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa. Maka peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua negara bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia bukanlah pilihan, tetapi kewajiban moral dan hukum. Terima kasih telah menyaksikan secercah sejarah dari peristiwa yang terjadi di Argentina, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi lembaga penegak hukum, untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia itu dapat terpenuhi oleh warga negara. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.